Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu Olive akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu yang tulis tangan. Karena kemarin tidak cukup ya waktunya untuk menjelaskan tugas 3 tulis tangannya. Nah, seperti biasa, Ibu tuh akan membuat tugas yang bagaimana sih tugas ini tuh akan berguna untuk kalian ke depannya. Misalkan yang ini yang belum punya AutoCAD, tidak ada AutoCAD, belum ada laptop, jika suatu hari nanti bertemu dengan AutoCAD, masih ingat gitu ya, masih bisa membuka nih tugas 3 seperti apa sih tentang kolom dan balok gitu. Oke, lanjutnya. Jadi di sini seperti biasa ada nama, absen, dan kelas. Kemudian di sini juga ada TTD. Ini harus kalian isi dengan TTD kalian sendiri. Cukup TTD-nya saja, tidak usah TTD misalkan namanya Alia ditulis di sini, tidak perlu. Jadi cukup TTD-nya saja. Dan setiap lembar kertas itu ada TTD-nya. Jadi kalian harus memberikan TTD. Kalau misalkan di sini ada 6 lembar, berarti kalian harus memberikan tanda tangan sebanyak 6 kali. Nah, ini yang nomor 1, ini ada gambar denah lantai 1. Nah, di sini Ibu perandaikan apabila denah ini untuk kamar 1 dan kamar 2-nya ini memiliki lantai kedua lagi untuk kamar 3 dan kamar 4 ya. Seandainya gitu ya. Jadi yang punya tingkat di lantai 2 tuh hanya area ini nih. Kemudian kalian tentukan nih mana yang kolom strukturnya, kolom praktisnya, balok, dan ringbaknya gitu. Kalau misalkan kalian masih belum ngerti, boleh bertanya di kelas gitu ya. Atau nih kalian bisa menganalisis nih kira-kira kolom strukturnya di mana ya gitu. Kemudian mana nih yang pakai ringbak, mana yang pakai balok gitu ya. Dan gambar ini kalian gambarkan pakai pensil saja, di mana gambarnya di area sini. Ibu telah memberikan area untuk menggambar ya. Satu kertas kosong di sini kalian gambar. Kemudian kalian juga harus pakai skala ya. Skalanya berapa yang kalian pakai. Dan dimensi di sini ini bebas ya kalian. Misalkan di sini Ibu angkanya ini kok ada komanya, saya pingin menjadi 8 dan 6. Boleh seperti itu. Atau Bu 8 dikali 6 terlalu kecil Bu, saya maunya 10 dikali 6, boleh ya. Kemudian untuk dimensi kamarnya ini juga kalian bebas, kamarnya ingin dimensi berapa nih gitu. Tentunya harus pakai logika juga ya. Kalau di sini panjang 6 berarti panjang dari sini ke sini itu 3 gitu ya, paling tidak kan seperti itu. Jadi ini kalian bebas, dimensinya ingin berapa kalian tentukan saja. Kemudian untuk ruangannya harus sama. Di sini kamar 1, kamar 2, kamar mandi, kemudian dapur dan lain-lain. Nah, kalian gambar nih di sini. Kalian gambar cukup rencana kolom balok di lantai 1 saja, tidak perlu di lantai 2 gitu. Kalian buat di sini pakai pensil. Kemudian untuk tugas 2 juga maksud saya nomor 2 ini adalah langkah-langkah membuat denah rencana. Nah, ini kalian bisa tonton di video tutorial. Nomor 1 juga bisa kalian tonton di video tutorial juga. Bagaimana sih memberikan kolom, memberikan baloknya tuh bagaimana ya, konsepnya seperti apa, boleh dilihat di video tutorial. Nah, ini juga ini kalian harus catat nih langkahnya apa saja sih yang ada di video tutorial yang akan Ibu berikan gitu, kalian tulis. Dan dari sini kalau semakin detail kalian menjelaskan step-stepnya, per stepnya skornya akan mendekati 20 gitu. Dan ini per anak juga akan beda ya, konsep daya tangkap atau persepsi kata-katanya gitu ya. Misalkan di sini ada yang misalkan dari sini ada yang memberikan kopi, misalkan nanti ada anak yang lain tulisannya itu melakukan pengopian. Jadi akan beda-beda ya. Jadi terlihat ya mana yang menyalin dan mana yang benar-benar mengerjakan sendiri. Kemudian ini untuk di nomor 3, ini misalkan di sini dari denah yang tadi Ibu memberikan potongan A tuh di area sini. Nah, nanti kan buat nih detail kolom baloknya tuh seperti apa gitu ya. Kemudian kalian juga bisa nonton video tutorial juga seperti apa sih yang dimaksud dengan detail kolom dan balok gitu ya. Mana yang tumpuan, mana yang lapangan gitu ya, mana tekukannya seperti apa. Dan kalian bisa lihat di video tutorial. Kemudian kalian terapkan gambar di sini. Jangan lupa gambarnya menggunakan skala. Selanjutnya nomor 4, ini juga kalian tonton di video tutorial. Ini adalah langkah membuat kolom teras. Jadi di denah sebelumnya, denah yang bulan
Juli kemarin itu kan ada teras, kolom teras dengan dimensi 20x20. Nah, kalian buat nih stepnya apa saja beserta sketsanya ya. Jadi terlihat nih. Jadi membuat kotak nih. Kemudian langkahnya apa? Kalau di AutoCAD rectangle, kemudian di offset nih seperti ini kalau di offset sketsanya. Kemudian langkah AutoCAD-nya adalah offset dengan jaraknya berapa. Nomor 3 nanti lanjutnya apa? Kalian gambar dulu terus langkahnya di AutoCAD seperti apa. Terus ya ini juga bisa bersambung nih 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau tidak cukup boleh ke sini. Misalkan ini nomor 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Ini sampai bawah. Kalau ini tidak cukup, kalian detail banget nih misalkan nulisnya. Ini boleh kalian print lagi nih. Nomor 4 kalian print lagi, kalian tulis. Nanti ketika di scan kalian urutkan ada di bawah halaman ini ya. Jangan diacak-acak halamannya. Kemudian untuk nomor 5 di sini kalian akan menuliskan langkah-langkah di AutoCAD untuk membuat gambar seperti ini. Ini kan tekukan besi 12D ya. Kalian tulis nih step-stepnya apa saja. Apakah membelikan line atau offset atau derajatnya berapa, kemiringannya berapa nih kalian tulis semuanya di sini ya. Oke, jadi seperti biasa juga ini kertasnya harus di print, kemudian kalian isi menggunakan tinta biru. Kemudian untuk gambar kalian boleh memakai pensil. Nah, tugas ini kalian bisa sembari mengisi dan sembari menonton video tutorial yang telah Ibu buatkan. Kemudian kalian juga boleh bertanya saat kelas berlangsung bagaimananya kalian boleh bertanya. Jika masih bingung silakan ditanyakan di kelas. Nah, tugas ini kalian harus scan dijadikan PDF. Jadi scan-nya ini kalau bisa menggunakan aplikasi Cam Scanner, kemudian kalian PDF-kan dengan format nama filenya. Nama lengkap underscore tugas 3. Jadi jangan sampai salah ya. Seperti itu. Kemudian untuk masing-masing soal ini Ibu berikan nih skornya berapa sih kalau kalian mengerjakan gitu. Jadi harus dikerjakan semuanya agar kalian mendapatkan skor 100. Tapi kalau misalkan kalian mengerjakan hanya di nomor 5 saja, berarti ya skor tugas kalian hanya 15 saja dari 100 skor gitu ya. Seperti itu. Jadi harap dikerjakan dengan baik karena ini tugasnya lumayan panjang dan banyak. Kalian harus mulai cicil dari sekarang. Kemudian ini deadline-nya kalau nggak salah 3 minggu kemudian deadline-nya. Jadi kalian harus cicil, harus print juga nih dan dikerjakan. Oke, jadi penjelasannya sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika bingung tanyakan di kelas pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.